Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Pak Najib akan menyapa kalian bagaimana kabarnya pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sihah wal afiyah, tetap iman Islam dan kesehatan serta kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menjalankan aktivitas setiap hari, dan satu kewajiban kita adalah menambah dan mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini menjadikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, kelas 8 SMP Islam Mambalulung, materi pada pertemuan kali ini masih mata pelajaran pendidikan agama Islam, bidang studi akidah akhlak. Anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan bab iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, materi fungsi kitab suci Al-Quran bagi kehidupan manusia. Anak sekalian, fungsi Al-Quran bagi manusia yang pertama sebagai petunjuk jalan yang lurus. Hidup bahagia menurut Islam adalah jalan yang lurus, jalan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan umatnya untuk berakhlak mulia sekaligus untuk menjalankan ibadah dengan baik. Itu adalah kebahagiaan dan merupakan jalan yang lurus bagi umat manusia sebagai harapan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Banyak umat manusia yang kadang kebingungan harus berbuat apa lagi di dunia, dan tidak sedikit yang kemudian terperosok ke jalan yang salah. Misalnya orang-orang yang melakukan perbuatan kriminal atau menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Al-Quran memberikan petunjuk agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mana yang salah dan mana yang benar, serta peringatan-peringatan agar terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak sekalian, kembalilah kepada Al-Quran yang kita jadikan pedoman, petunjuk jalan kita, kehidupan kita untuk menuju jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, yang kedua merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Jika nabi-nabi lainnya mendapatkan mukjizat yang terlihat jelas, seperti dapat berbicara dengan binatang, menyembuhkan orang sakit dan lainnya, maka Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat yang sedikit berbeda, yaitu Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca dan menulis, namun Allah menjaga Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau. Anak sekalian, yang ketiga menjelaskan kepribadian manusia dan membedakan dari makhluk lainnya. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang manusia yang memiliki berbagai sifat baik, itu sifat baik ataupun sifat yang buruk. Selain manusia juga dikaruniai akal yang membuatnya berbeda dari binatang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai pemimpin di dunia ini. Maka sebagai pemimpin, manusia seharusnya dapat memiliki akhlak-akhlak yang baik, bukannya malah berperilaku seperti binatang. Manfaat baca Al-Quran dan mengamalkannya akan membuat kita menjadi manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia. Fungsi yang keempat merupakan penyempurna bagi kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Umat Islam percaya dengan adanya kitab-kitab Allah yang telah turun sebelum Al-Quran,
yaitu kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Namun tetap Al-Quran yang wajib dipelajari karena merupakan penyempurna dan digunakan sampai akhir zaman. Anakku sekalian, yang kelima menjelaskan masalah-masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Al-Quran turun pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Firman yang turun tersebut akan berkaitan dengan kejadian pada saat itu dan juga akan menjelaskan Al-Quran tentang peristiwa sebelumnya. Misalnya saja perselisihan suatu kaum atau cerita tentang kaum sebelumnya yang mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kisah umat terdahulu, kita bisa belajar agar kita tidak mengulang kesalahan yang mereka perbuat. Misalnya serakah dan berbuat buruk terhadap orang lain. Fungsi yang keenam, Al-Quran dapat memantapkan iman dan Islam. Manfaat membaca Al-Quran setiap hari dan memahami artinya dapat membuat kita lebih mantap untuk memegang teguh ajaran agama Islam. Sebagai umat Islam, kita kadang sering merasa iman kita menurun karena kesibukan duniawi. Namun jika kita rutin dalam membaca Al-Quran serta mencoba belajar tentang isi dari Al-Quran tersebut, maka kita akan bisa mempertebal iman kita. Anak sekalian, mudah-mudahan mari kita dengan berniat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membaca Al-Quran setiap hari, mengistiqomahkan membaca Al-Quran walaupun tidak banyak. Namun itu nantinya Allah akan memberikan keteguhan iman dan Islam kita. Apalagi kita memahami isinya dan mau mengamalkan dalam kehidupan kita. Anakku sekalian, yang ketujuh, fungsi bagi kehidupan manusia adalah tuntunan dalam hukum untuk menjalani kehidupan. Al-Quran berisi tentang banyak hal termasuk tuntunan dan hukum dalam menjalani kehidupan manusia. Manusia bisa saja membuat hukum sendiri untuk sebuah negara atau daerah. Namun hukum Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya lebih sempurna jika mampu dijadikan sebagai dasar. Tuntunan dalam Al-Quran diperuntukkan bagi umat manusia, umat Islam dalam menjalani kehidupan ini. Nah, anakku sekalian, kita dalam kehidupan kita sehari-hari ada hukum, ada aturan, peraturan dan sebagainya. Namun bila didasarkan pada Al-Quran tentunya akan lebih baik dan akan lebih sempurna dalam kita menjalani kehidupan ini. Anakku sekalian, ini pertemuan kali ini yang membahas satu tema tentang fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Mudah-mudahan melalui pembelajaran ini kita lebih berhati-hati dalam menjalankan kehidupan dan menjadikan Al-Quran dan isinya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita jadikan pedoman hidup kita. Dan mudah-mudahan dengan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan kehidupan kita, dijaga kehidupan kita dan dijadikan kehidupan kita adalah tentram dan aman. Anak-anakku sekalian, inilah yang bisa Pak Najib sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya bagi kita, dan marilah kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semangat belajar. MU, yes.